Selamat berjumpa kembali pada materi pembelajaran rekayasa komputasi. Materi kali ini adalah yang ketiga dari materi dasar yang dibuat untuk mengilustrasikan fitur umum di ANSYS APDL. Materi plat tegangan bidang atau plane stress dibangun berdasarkan teknik yang tercakup dalam materi sebelumnya, yaitu analisa struktur truss dan analisa rangka sepeda. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menyelesaikan materi tersebut sebelum memulai materi kita kali ini. Analisa plat dibagi ke dalam dua bagian. Video bagian pertama yaitu plat secara umum, yaitu yang kali ini ya. Dan video bagian kedua ya, yang selanjutnya itulah plat dalam aplikasi sebagai bracket. Nah, bracket tegangan bidang dua dimensi akan memperkenalkan operasi bulun, tegangan bidang, dan pembebanan tekanan seragam. Baiklah, kita mulai saja untuk analisa plat bagian pertama. Masalah yang akan dimodelkan dalam contoh ini adalah plat sederhana, ya, seperti ditunjukkan pada gambar, ya, di mana plat baja ini memiliki panjang 250 mm, tinggi 150 mm, dan tebal 25 mm. Pada ujung sebelah kiri dijepit ya, pada seluruh bagian ini. Kemudian di ujung sebelah kanan mendapatkan pressure tarik sebesar 2 megapascal. Bahan plat diketahui sebagai berikut. Modulus elastisitasnya sama dengan 200 gigapascal atau 200.000 megapascal, dan position ratio sama dengan 0,3. Nah, tentukan nantinya pertambahan panjang dan tegangan Von West. Dalam menganalisa simulasi, kita perlu juga memvalidasi. Nah, cara memvalidasi bisa dengan dua cara, yaitu dengan data eksperimen maupun dengan perhitungan analisis atau manual. Ya. Nah, kali ini karena kita tidak punya data eksperimen, kita akan mencoba menganalisis dengan perhitungan manual. Kalian ingat mungkin di mata kuliah mekanika material, ya, atau di mata kuliah pengetahuan bahan, kita dapatkan bahwa pertambahan panjang itu sama dengan F gaya dikali panjang plat dibagi luas penampang plat dan modulus elastisitasnya. Ya. Di mana gaya persatuan luas itu sama dengan pressure, ya, P ya, dikali ini tetap ya, L dibagi E. Ya. Kita ganti saja, tadi pressure-nya diketahui 2 megapascal. Kemudian panjangnya adalah 250 mm dan dibagi ya, 200.000 megapascal. Maka kita akan mendapatkan pertambahan panjangnya adalah 0,0025 mm. Ya. Nah, nanti kita cek dari hasil simulasi berapa pertambahan panjang. Ini sebagai validasi. Apabila validasi kita layak, maka kita bisa menggunakan simulasi dalam bentuk yang lain, yaitu nantinya kita coba nantinya plat ini yang sama, namun ada lubang di tengah-tengahnya. Apakah pertambahan panjangnya berubah? Kemudian apakah tegangan Von Mises juga berubah? Baik itu posisinya di mana dan nilainya ya. Oke. Ya, radius lingkarannya di sini adalah sebesar 25 mm. Oke, kita mulai saja ya. Kita buka dulu ANSYS-nya ya. Kemudian kita klik ya, preprocessor. Kita pilih elemen type ya. Kita add, kita pilih solid yang 8183. Oke. Nah, kita klik option. Nah, di sini kita adalah tegangan bidang, di mana platnya memiliki thickness ya. Jadi thickness-nya diperhitungkan di sini. Nah, oke.
close. Kemudian kita klik result constant, add, kita add. Nah, kita masukkan sini thickness-nya tadi berapa? 25 mili ya. Oke, kita klik close. Kemudian material properties kita input material model, struktural, linear, elastik, isotropik. Ya, masukkan nilai modulus elastisitas 200.000 megapascal. Quotient ratio-nya adalah 0,3. Kita klik OK ya. Terus selanjutnya kita buat ya platnya. Ya, create. Kita klik area ya. Kita klik rectangle, yaitu corner. Nah, di sini kita pakai sebagai sumbu X originnya 0, Y-nya 0 juga. Panjang platnya, width ini adalah panjang plat, itu 250 mm. Tingginya adalah 150 ya. Kita klik OK, akan muncul seperti ini. Oke, kita sudah buat plat, selanjutnya kita mesh. Ya. Kita mesh, meshnya area. Sebelumnya kita klik size control dulu ya, karena kita akan mendefinisikan elemen size-nya. Area, kemudian all area. Berapa panjang atau ukuran dari elemennya. Semakin kecil elemennya, semakin halus nantinya ya. Semakin banyak elemennya jadinya. Semakin banyak elemennya, data semakin akurat ya. Namun itu akan berimplikasi kepada running dari komputer kita ya. Tergantung dari spesifikasi komputer kalian ya. Jadi kalau komputernya spesifikasinya tinggi, ya tidak masalah ya. Tapi kalau medium atau rendah ya, ini harus menjadi pertimbangan bahwa kita harus ukuran elemen kita besarkan. Nah, untuk video kali ini ya, kita memakai 10 saja ya. Klik OK. Setelah manual setting, maka kita bisa klik mesh. Mesh, mesh, kemudian area, free ya. Nah, kita klik. Dan OK. Nah, sudah terlihat ya, meshing. Meshing sudah, maka kita akan definisikan constraint dan bebannya. Bisa melalui load di sini atau juga bisa di solution. Kalau solution kita klik analysis type ya, static ya. Kalau di awal sudah definisi static ya, tidak perlu lagi. Kemudian define load ya, apply. Kita definisikan dulu constraint-nya di ujung kiri ini adalah repeat ya, maka online ya, garis line ini. Kita klik apply. Nah, karena dia dijepit pada semua bidang di kiri ini, maka tidak ada perpindahan dalam sumbu X, Y, Z atau all DOF nilainya 0 ya. Kita klik OK ya. Replacement sudah, misalnya pressure ya. Pressure online, kita klik yang di bagian kanan. Klik yang kita klik apply. Nah, di sini kita masukkan minus 2. Nah, ini sudah ya. Karena sebelumnya sudah coba ya. Minus 2. Jadi nilai plus minus, kalau jika arah pressure itu menuju ke dalam plat, ya maka nilainya positif. Tapi kalau dia pressure-nya menjauhi bidang plat, kita beri tanda minus. Minus 2. Oke, sudah muncul ya, tandanya arahnya keluar ya. Constraint sudah, beban sudah, maka kita bisa solve ya selanjutnya. Current LS, solve, solution is done. Oke, berhasil ya solusinya. Oke, kita close ini. Maka kita lihat, kita klik general post-proc ya. Kita lihat di result viewer dulu. Kita bisa lihat. Kita ingin melihat replacementnya ya, nodal solution, replacement, kita lihat konturnya. Nah, di sini ada degradasi warna, di mana yang warna biru ini menunjukkan dia adalah defleksi minimum.
kemudian yang merah ini deteksinya adalah maksimum ya. Maksimum. Nah, di sini besarnya 0,002491. Kalau tadi yang perhitungan secara manual 0,0025. Berapa persen perbedaannya? Kita cek kalkulator. Cek 0,0025 ya. Manual. Kurangi 0,0024 dan 1 ya. Nah, oke ya. Selanjutnya nanti kita bagi dengan anggap yang hitungan manual itu sebagai acuan ya. 0,0025 ya. Sama dengan ini. Kita bagi maaf kita kali 100% kan. 0,36% ya. Jadi sudah di bawah 1%. Jadi ini secara simulasi akurat ya dengan elemen size tadi itu ya. Ukuran elemennya adalah 10 ya. Cukup sekali layak. Lanjut, jadi secara validasi simulasi ini sudah layak. Kita ingin lihat stresnya, coba kita lihat stresnya von Mises ya. Terus konturnya. Nah, di sini maksimumnya ada di ujung-ujung kiri ya. Minimumnya di tengah-tengah. Kita lihat mas. Information result, klik oke. Stres ya. Oke. Nah, ini adalah proses tarik. Nah, kalau kita ingin tahu di mana posisinya, di node berapa ini? Terus ini ya. Stop. Nah, yang seperti materi sebelumnya, kita lihat di mana? Di list cell ya. Cell, cari nodal solution, mengenai replacementnya. Nah, kita pilih yang paling bawah aja. Perhatikan di sini node maksimum itu yaitu di node 2 jadi ya. Node 2 sebesar 0,2491 kali 10 minus 2 atau 0,002491 ya. Di node 2 ya. Kalau stresnya di mana aja? Solution stresnya. Oke. Maksimum value-nya ya. Itu ada di node 1. Node 1 yang mana besarnya 3,3712 megapascal ya. Ini adalah tegangan maksimum von Misesnya ya. Oke, ini adalah data plat secara solid ya. Sekarang jika plat tersebut ada lubang di tengahnya. Oke, mari kita lihat. Kita buat yang baru ya. Kita buat baru lagi file clear aja ya. Do not read. Yes. Kita buat sama. Kita buat dari awal lagi. Elemen add. Oke, saya percepat aja ya. Stress weakness. Terus selanjutnya real constant add up. Oke. Adalah berapa? 25. Oke. Terus material properties, material model, air, elastropic 200 dan 0, kemudian modeling kita buat
area rectangle sama 0, 0, panjangnya 250, nya 105. Oke, ya. Yang kita buat sekarang lingkarannya ya, solid circle. Nah, dia letak di tengah-tengah ya. Berarti setengah dari panjang, setengah dari tinggi. Setengah dari panjang, setengah dari 250 adalah 125. Setengah dari tingginya adalah 7. Berapa radius lingkarannya tadi? 2. Nah, oke. Nah, di sini dia. Oke, selanjutnya kita ingin membuat lubang, maka kita menggunakan operate bulun ya. Karena dia pengurangan substrak ya. Ini adalah volume area. Kita klik dulu di area. Nah, muncul ini. Dan ini yang plat ini yang akan kita kurangi, makanya plat ini kita oke, kita klik. Ya. Selanjutnya klik yang mengurangi, yang lingkarannya. Karena dia tidak muncul, kita klik next. Nah, ini ya. Yang berwarna pink ini berarti ini apa namanya, material yang kita pakai. Kita klik OK, kita klik juga O. Nah, sudah lubang. Selanjutnya kita matching. Sama size control, manual size. Kita pakai yang elemen size sama ya. Kemudian mesh, free. Akan muncul seperti ini, agak berbeda ya. Karena ada lubang, pengaruh lubang. Kemudian kita type, finalize, type. Define load ya. Apply, attachment, online, apply, DOF 0. Kemudian pressure, online, tekanan ya. Apply. Cari -2 tetap. Sudah muncul. Selanjutnya adalah solve ya. Solve. Oke, solution done ya. Berhasil. Kita lihat bagaimana hasilnya. General post prop. Viewer. Kita lihat. Kalau kita ingin mensimulasikan boleh ya. DOF ya. Semuanya. Seperti ini. Jadi secara umum masih sama di sebelah kanan ya. Cuma akan berbeda, agak berbeda ya. Stop. Kalau tadi bentuknya agak seragam ya. Nah, di sini sudah ada membentuk kurva ya. Karena ada efek dari lingkaran tadi. Lingkaran ini juga dia ketika ditarik berubah menjadi elips. Yang disebut. Nah, maksnya tetap di kanan, di placementnya ya. Yang kiri ya. Minimum. Di mana di sini ada kenaikan yaitu sebesar 0,003 ya. Ini bertambah kan ya. Karena ada efeknya lingkaran ini ya. Kalau stresnya ya. Stres oke. Stresnya di tadi stresnya ada di ujung kiri ya. Sekarang berpindah di dalam lingkaran ini ya, terutama yang ini ya bagian sini ya. Nah, ini yang ditunjukkan di bagian bawah ya. Dan minimumnya adalah di bagian di sini ya. Di, agak ke ini ya, mendekati sisi lingkaran ini ya. So, kita lihat simulasi stres, pilih von Mises. Ini adalah berbeda ya. Nah, artinya apa? Ketika nanti ditarik, kemudian di sini konsentrasi tegangan itu berpusat di sini. Kemungkinan nanti ketika material ini gagal, maka disinilah awal terjadinya retakan.
Di sini akan mulai retakan yang nantinya membuat material tersebut patah ya. Ini untuk kondisi adalah tropis ya. Oke, kita stop dulu. Kita ingin lihat di mana posisi node-nya itu ya. Maka kita list result ya. Kemudian nodal solution, F-nya maksimumnya berpindah di node 67 ya. Kalau tadi itu kalau salah node 2 ya, node 2 atau node 1 ya. Yang besarnya juga sudah bertambah ya. Sedangkan untuk stressnya di node ya 108. Wah, dimana tegangan konvektornya itu meningkat ya jauh 1,2324 megapascal. Drastis ya. Jadi efek atau pengaruh dari adanya lingkaran ini ya, meningkatkan replacement ya, refleksi dari plat tersebut dan juga tegangan ya, konsentrasi tegangannya ya. Nilai tegangannya berpindah, kemudian posisinya juga berpindah ya. Oke, demikianlah ya video pembelajaran kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Silahkan mencoba. Saya yakin kalian pasti bisa. Terima kasih. Salam sehat.